Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini bersama saya Pak Iman Firman Samadi, SPDGR di channel Mr. IM. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi kelas 10 di bagian 2 unit 7 yang berjudul menganalisis produk perundang-undangan. Namun sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat buat kalian dan kalian bisa mencerna materi apa saja yang Pak Iman berikan. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Pak Iman bersilahkan. Berdoa selesai. Baik, langsung saja. Seperti yang Pak Iman bilang, bahwasanya kita akan bahas tentang materi unit 7. Namun sebelum Pak Iman menjelaskan materi hari ini, Pak Iman selalu mengingatkan agar tetap menjaga protokol kesehatan dan mempersiapkan alat tulisnya, internetnya, bukunya agar pembelajaran hari ini dapat kalian cerna dengan mudah. Langsung saja, kita telah membahas begitu banyak tentang peraturan perundang-undangan atau yang biasa Pak Iman singkat dengan PEPU. PEPU ini ternyata punya ciri-ciri yang paling menonjol yang paling khas adalah punya yang namanya hierarki atau tingkatan. Tentunya agar bisa tersusun sesuai dengan hierarki atau sesuai tingkatan, maka perlu yang namanya proses. Proses ini seperti yang Pak Iman bilang kemarin, selalu dilakukan perumusan dan pembentukan. Dirumuskan terlebih dahulu, habis itu atau kemudian dilakukan suatu pembentukan. Tentunya kedua hal ini harus memperhatikan, pertama adalah secara yuridis, yang kedua secara filosofis, dan yang ketiga harus memperhatikan secara sosiologis. Agar apa? Agar tentunya isi yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan ini isinya jelas, apa yang ingin disampaikan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dan tidak multitafsir. Artinya masyarakat ketika memahami atau memaknai peraturan perundang-undangan yang telah dibuat ini, harapannya tidak multitafsir antara pemahaman satu dengan pemahaman yang lainnya. Ini semua harus diperhatikan secara Pak Iman ulangi, secara yuridis, filosofis, dan sosiologis. Kita harus sepakati terlebih dahulu pada tampilan PowerPoint yang pertama. Jika kita sudah menyepakati ini semua, maka selanjutnya adalah tentunya di negara kita, Indonesia, seperti yang Pak Iman bilang, ini peraturan perundang-undangan ini Pak Iman ambil yang terbaru yang di dasar hukum di UU nomor 11 tahun 2012 yang mana ada UDNRI tahun 1945 sampai Perda yang paling bawah. Tentunya dari hierarki ini semua ini haruslah senafas dan tidak boleh bertentangan. Kita kemarin sudah mensepakati hal itu. Tentunya sebagai yang paling atas, UDNRI juga harus berhubungan sebagai Pancasila. Pancasila ini di negara kita ini dapat dikatakan sebagai ideologi atau tujuan dari negara kita. Apa yang ingin dicita-citakan terdapat ya di dalam Pancasila. UDNRI tahun 1945 sebagai yang dituakan, tanda kutip ya, ini haruslah dapat memberi contoh bagi peraturan yang ada di bawahnya. Semisal TAP MPR, ini TAP MPR haruslah sesuai dengan UDNRI. Dalam artian UDNRI atau pasal-pasal yang terdapat di dalam UDNRI maupun yang ada di pembukaannya ini haruslah yang bijaksana, yang
sesuai dengan kehendak rakyat semuanya. Tentunya TAP MPR bisa mencontoh di UUD NRI. Begitu juga ketika TAP MPR sudah bisa mencontoh UUD NRI, maka undang-undang yang di bawahnya TAP MPR bisa mencontoh TAP MPR. Begitu juga yang ada peraturan yang ada di bawahnya. Ini saling mencontoh antara peraturan yang ada, hierarki yang ada di bawah dengan peraturan yang ada di hierarki yang atas. UUD NRI tahun 1945 sebagai yang dituakan, ada kutip, ini mendapat julukan yaitu sumber hukum tertulis tertinggi yang ada di Indonesia, karena UUD NRI tahun 1945 ini sebagai contoh. Jadi isi atau yang kandungan yang ada di dalam UUD NRI ini haruslah bijaksana agar dapat dicontoh oleh peraturan-peraturan yang lain yang ada di bawah UUD NRI tahun 1945. Lalu selanjutnya, seperti yang Pak Iman bilang, antara peraturan yang satu dengan yang lain atau hierarki yang satu dengan yang lain ini harus nafas dan tidak boleh bertentangan. Maka dari itu, agar tidak bertentangan atau agar nafas, maka haruslah jelas dan tidak multitafsir. Jadi isi yang terdapat di dalam aturan yang terkait itu haruslah jelas dan tidak multitafsir. Jelas secara isi dan tidak multitafsir. Demikian, agar dapat jelas dan tidak multitafsir, maka tujuannya adalah dapat melayani kepentingan rakyat dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Ini tujuan mengapa kok Perpu ini harus jelas dan tidak multitafsir, agar dapat dua hal ini. Selanjutnya, seperti yang Pak Iban bilang, peraturan yang satu dengan peraturan yang lain ini harus nafas dan tidak boleh bertentangan. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana jika aturan yang satu ini bertentangan dengan yang atasnya. Misal nih, yang paling bawah ada perda, peraturan daerah. Perda ini ternyata tidak sesuai dengan Perpres. Bagaimana jika tidak sesuai atau bertentangan? Jawabannya adalah dapat melakukan suatu gugatan. Gugatan kemana, Pak? Ke MK atau Mahkamah Konstitusi. Siapa yang dapat membuat gugatan? Tentunya adalah warga negara. Karena ini di Indonesia, maka gugatan terhadap peraturan yang ada di bawah, peraturan yang tidak sesuai atau bertentangan tidak sesuai dengan tujuan rakyat bersama, maka ini sebagai warga negara Indonesia baik ini dapat melakukan satu gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan ini bisa secara individu maupun ke kelompok. Nah, gugatan yang tidak sesuai ke MK maka dapat dikatakan sebagai judicial review. Nama lainnya adalah judicial review. Tentunya judicial review ini ada syaratnya atau persyaratannya. Persyaratannya apa? Persyaratannya ini harus memperhatikan suatu kaidah atau di dalam bahasa Belandanya adalah gelding. Ini merupakan persyaratan yang harus diperhatikan ketika warga negara Indonesia melakukan suatu gugatan atau judicial review kepada MK. Ini nanti akan kita bahas tentang kaidah apa saja yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Ini harus kalian pahami. Selanjutnya adalah ketika tadi Pak Iman bilang persyaratannya kan harus terdapat yang namanya kaidah-kaidah. Nah, kaidah-kaidah di dalam peraturan perundang-undangan itu ada 3.
Pak Iman bahas yang pertama, ada kaidah. Baik, mohon maaf terputus. Kita akan bahas tentang kaidah sosiologi. Kaidah sosiologis adalah kaidah sosiologis ini mencerminkan masyarakat. Apa yang dicerminkan? Yang dicerminkan adalah pertama ada realita dari masyarakat, yang kedua ada problematika atau permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Tentunya realita dan problematika ini mengikuti sesuai perkembangan zaman. Artinya setiap tahun realita dan problematika masyarakat kita khususnya di Indonesia itu berbeda. Contoh, realita dan problematika masyarakat Indonesia di tahun 2005 ini tentunya berbeda dengan realita atau problematika masyarakat Indonesia pada tahun 2022. Karena di 2005 tidak ada isu-isu yang sensitif seperti isu Covid, isu SARA, isu kemiskinan, dan lain sebagainya. Tentunya ini berbeda pada tahun 2022. Misal di tahun 2022 ini ada isu-isu yang muncul seperti adanya virus COVID-19. Yang kedua, mungkin kita pernah dengar terkait obat sirup yang dilarang, yang mengandung zat kimia yang berbahaya, yang dilarang untuk anak-anak. Nah, ini merupakan suatu realita dan problematika pada masyarakat di tahun 2002. Artinya tidak sama antara masyarakat yang dulu dan sekarang. Tentunya keadaan masyarakat ini harus tersusun di dalam peraturan perundang-undangan. Artinya peraturan perundang-undangan itu harus melihat realita dan problematika masyarakat yang mana setiap tahunnya itu berbeda-beda. Ini yang harus dilihat oleh peraturan perundang-undangan. Inilah yang disebut kaidah sosiologis, atau di dalam bahasa Belandanya adalah sosiologis sebentar. Sosiologis gelding, sosiologis gelding ini di dalam bahasa Belandanya adalah sosiologis gelding. Yang kedua adalah kaidah filosofis. Kaidah filosofis merupakan atau melihat suatu masyarakat. Yang dilihat apa, Pak Iman? Yang dilihat adalah apakah di dalam masyarakat itu ada harapan. Maksudnya, dari dulu tanpa melihat perkembangan zaman, masyarakat kita itu selalu mengharapkan yang namanya keadilan, ketertiban, kesejahteraan. Itu yang diharapkan oleh masyarakat kita dari dulu sampai sekarang. Jadi harapan-harapan ini tidak melihat perkembangan zaman. Apapun zamannya, bagaimanapun permasalahannya yang dihadapi oleh masyarakat kita, tentunya harapan masyarakat kita tentunya sama dari dulu sampai sekarang. Karena sama, harapan itu sama, maka akan muncul sistem nilai, mana yang baik dan mana yang buruk. Tentunya harapan-harapan inilah yang harus termuat di dalam peraturan perundang-undangan. Artinya peraturan perundang-undangan ini harus melihat harapan masyarakat kita, masyarakat negara Indonesia yang dari dulu diinginkan itu seperti apa sih? Oh, ternyata menginginkan suatu keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban. Inilah yang disebut dengan kaidah filosofis, atau di dalam bahasa Belandanya disebut filosofis gelding. Ini adalah kaidah filosofis. Selanjutnya, kaidah yang terakhir adalah kaidah yuridis. Kaidah yuridis ini melihat
Proses penyusunan. Proses penyusunan apa, Pak? Ini proses penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. Seperti yang Pak Iman bilang, peraturan perundang-undangan itu terdapat banyak sekali peraturan. Ada yang paling hierarki yang secara atas dan hierarki yang paling bawah. Tentunya proses penyusunan ini ada yang namanya keharusan atau kewajiban. Kewajibannya apa, Pak? Ini seperti tidak bertentangan. Yang kedua, harus mengikuti tata cara tertentu. Yang ketiga, harus sesuai dengan bentuk. Yang keempat, ini harus dibuat sesuai dengan pejabat yang berwenang. Keempat hal ini tentunya melihat secara hierarki. Hierarkinya seperti apa? Yang mana hierarki ini merupakan ciri khas dari peraturan perundang-undangan. Demikian, dilakukan satu keharusan ini tentunya agar tidak batal secara hukum. Artinya peraturan perundang-undangan yang dibuat dan disusun itu dapat disahkan secara sah, secara lembaga, agar peraturan perundang-undangan ini dapat ditaati oleh semua warga negara. Ini merupakan contoh atau bentuk dari kaidah yuridis, atau di dalam bahasa Belandanya disebut juridis gelding. Selanjutnya, ketika kita sudah membahas kaidah-kaidah di dalam peraturan perundangan, maka selanjutnya adalah kita akan membahas tentang analisis undang-undang. Analisis undang-undang ini tentunya di dalam peraturan perundang-undangan mengalami yang namanya perubahan. Masih ingat ada berapa perubahan peraturan perundang-undangan yang dialami negara kita? Ya, betul. Perubahan peraturan perundang-undangan yang dialami negara kita ada 1-4 perubahan. Yang mana dari 1-4 perubahan ini tentunya dapat kita analisis. Analisis itu apa, Pak? Ini kegiatan membandingkan antara perubahan dari perubahan 1 sampai perubahan ke-4. Kita dapat membandingkan ini dapat kita lihat atau dapat dilihat. Pertama, perbedaan. Tentunya yang paling menonjol adalah perbedaan. Ada nggak perbedaan perubahan 1, perubahan 2, ketiga, 4? Tentunya pasti ada perbedaan. Yang kedua, secara payung hukum atau dasar hukum. Tentunya dari perubahan 1 sampai 4 ini juga mengalami suatu perubahan payung hukum. Yang ketiga, kita bisa melihat kedudukannya. Yang keempat, kita bisa melihat asas utama. Inilah yang dinamakan analisis suatu undang-undang. Tentunya sampai sini materi di unit 7. Jika ada yang ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan, silahkan ditulis di kolom komentar pribadi. Yang silahkan diketik di kolom komentar YouTube, dan insya Allah atau mudah-mudahan Pak Iman akan menjawabnya. Baik, terima kasih. Pak Iman akhiri materi pada hari ini. Pesan Pak Iman adalah tetap rajin belajar, raih cita-cita kalian setinggi mungkin, hormati orang tua dan guru kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tetap semangat belajar menuju Indonesia yang kuat dan sehat. Terima kasih.